Pada sore hingga malam hari ini kami dari STEMI, Stephen Tong Evangelistic Ministries International yang ada di Cikarang maupun Depok boleh berbagian bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini, khususnya dengan Bapak Hermawan yang sudah bersama-sama juga memberikan kesempatan untuk kami boleh hadir dan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita. Pada malam hari ini saya mengambil satu tema, yaitu fondasi keluarga. Fondasi keluarga. Mengapa fondasi keluarga adalah hal yang begitu penting? Bapak Ibu ingat, Kristus pernah memberikan perumpamaan. Orang yang mau membangun rumah harus tahu dibangun di atas apa. Apakah itu dibangun di atas pasir ataukah itu dibangun di atas batu karang? Jika bangunan rumah itu diletakkan di atas pasir, maka ketika badai datang, segera saja rumah itu akan hancur. Banjir datang dan rumah itu juga akan hanyut. Tetapi jika rumah itu dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang, Kristus sang firman yang sejati, maka rumah itu sekalipun datang badai begitu rupa, datang banjir begitu rupa, rumah itu tetap teguh berdiri. Dan ini yang dimaksudkan dengan fondasi. Fondasi menjadi landasan bagi seluruh keluarga, untuk keluarga boleh berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan menggenapkan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Sekarang saya ajak kita membaca beberapa teks Alkitab yang saudara bisa lihat di dalam slide. Namun saya hanya ajak kita membaca satu teks saja dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-18, dan kemudian kita loncat masuk ke dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita mulai lebih dahulu di dalam ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian ayat 1 sampai dengan ayat 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, fondasi pertama yang saudara dan saya pelajari di dalam konteks keluarga, bahwa keluarga adalah rancangan kekal Allah. Rancangan kekal Allah yang telah Allah tetapkan, dan Allah realisasikan di dalam creation, yaitu penciptaan. Keluarga adalah bagian terkecil daripada sosial masyarakat ini. Namun keluarga adalah komunitas pertama yang didirikan Allah berdasarkan rancangan kekal Tuhan. Jika keluarga adalah rancangan kekal Tuhan, jika keluarga adalah komunitas pertama yang didirikan Allah di dalam creation, maka betapa pentingnya keluarga yang dibangun Allah di dalam seluruh dunia ini. Terutama kita, keluarga Kristen. Keluarga Kristen perlu menyadari bahwa keluarga yang kita bina, yang kita bangun saat ini adalah keluarga yang bukan berasal dari keinginan hati laki-laki dan perempuan saja. Bukan cuma itu. Tetapi keluarga yang saudara dan saya bangun adalah keluarga yang didasarkan kepada kehendak kekal Allah. Kepada kehendak kekal Allah. Yang berarti inisiatif pertama pembentukan keluarga bukan dari diri manusia. Inisiatif pertama pembentukan keluarga ada dari pihak Allah. Yang berarti keluarga adalah begitu signifikan. Keluarga begitu penting. Keluarga menjadi bagian daripada rancangan kekal Allah. Isi hati Allah tergenapi melalui keluarga. Maka hari ini saudara saya akan belajar sebenarnya fondasi keluarga yang seperti apakah yang Allah berikan kepada kita. Fondasi ini akan mempertahankan keluarga kita dan membuat saudara dapat bertahan di dalam badai, membuat saudara bahkan bertahan di tengah-tengah keadaan yang mungkin sampai sekarang saudara bersiap-siap untuk bercerai. Bisa saja saudara sedang dalam pergumulan antara mertua, menantu, suami, istri yang mungkin saat ini keluargamu lagi kacau. Tapi fondasi ini akan mempertahankan keluarga saudara. Mari kita mulai dengan rancangan Allah bagi keluarga. Allah
menetapkan mencipta keluarga di dalam creation untuk merefleksikan relasi Allah Tritunggal. Next slide. Pernikahan, keluarga adalah untuk merefleksikan relasi Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah komunitas pertama yang dari kekal sampai kekal tetap ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, tetapi juga memiliki 3 pribadi. Bapa, pribadi pertama, kedua, Anak, ketiga, Roh Kudus. Ketiganya adalah setara, ketiganya adalah Allah yang Esa, ketiganya tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi daripada yang lain, ketiganya setara. Tetapi di saat yang sama, ketiganya memiliki perbedaan fungsi di dalam relasi ketritunggalan tersebut. Dan menariknya adalah manusia ketika dicipta Allah di dalam komunitas mereka, laki-laki dan perempuan, mencerminkan atau merefleksikan relasi atau komunitas yang sudah ada lebih dahulu. Komunitas kekal itu yaitu Allah Tritunggal. Next slide. Keluarga sebagai komunitas pertama yang diciptakan Allah memiliki 2 karakteristik yang ada pada Allah Tritunggal. Perhatikan ini. Kalau 2 karakteristik ini saudara miss, saudara juga akan miss di dalam kehidupan rumah tangga saudara. 2 karakteristik. Yang pertama adalah ekualitas antara laki-laki dan perempuan yang dicipta oleh Allah dan disatukan sebagai suami istri. Ekualitas. Ini berbicara mengenai kesetaraan. Ini berbicara mengenai kesatuan antara suami dan istri. Sama seperti Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi namun 1 esensi, 1 hakikat, yaitu Allah. Kita tidak punya 3 Allah, kita punya 1 Allah, tetapi 3 pribadi. Maka saudara dan saya bisa melihat Allah mencipta manusia, laki-laki dan perempuan mencerminkan itu. Menciptakan mereka sebagai komunitas pertama, keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan dengan memberikan ekualitas. Kedua, Allah memberikan ciri khas ordo. Ordo itu adalah perbedaan peran yang bersifat komplementer antara laki-laki dan perempuan. Sehingga perbedaan ordo ini memungkinkan laki-laki bisa menjalankan fungsinya dengan baik, perempuan juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tetapi tidak saling merendahkan, tidak saling mengeksploitasi satu dengan yang lain, tidak saling menganggap diri lebih tinggi atau diri lebih rendah daripada yang lain. Tidak. Tetapi saudara, ordo selalu berangkat daripada ekualitas. Karena saya equal maka ada ordo. Ordo tidak meniadakan ekualitas. Ini sesuatu yang merupakan ciri khas daripada Allah Tritunggal. Ingat, tidak pernah ada ciptaan yang dicipta Allah yang tidak serupa dengan Allah. Dan keserupaan dengan Allah yang paling mendekati kemiripan dengan Allah adalah manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia dalam komunitasnya sebagai keluarga pun ada kemiripannya dengan Allah. Ya. Next, saudara yang saya memperhatikan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, mari kita baca sebentar teks ini. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara perhatikan di situ, ada ordo, yaitu apa? Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ordo. Namun saudara perhatikan, ordo tidak meniadakan ekualitas, sebaliknya ekualitas tidak meniadakan ordo. Perhatikan, 1 Korintus 11 ayat yang ketiga berbicara mengenai kesetaraan atau ekualitas dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merefleksikan kesetaraan dan perbedaan, ekualitas dan ordo yang ada di dalam Trinitas. Kata kepala, seringkali orang tuh zaman sekarang ya gak suka bicara laki-laki sebagai kepala. Apalagi generasi belakangan ini ya. Generasi belakangan ini tidak mau menerima otoritas. Generasi belakangan ini suka menyepelekan otoritas. Jangankan otoritas suami atau otoritas daripada kepala rumah tangga.
Otoritas papa mama, orang tua terhadap anak. Anak sekarang, zaman sekarang susah sekali menerima otoritas. Bahkan mereka mendefinisikan atau mengidentifikasikan diri mereka sesuai dengan keinginan mereka. Itu membuktikan bahwa manusia tidak senang dengan apa yang disebut dengan otoritas. Karena otoritas bersifat mengikat, otoritas bersifat membatasi. Tetapi ingat, otoritas adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Maka kata kepala yang dalam bahasa Yunaninya itu mengacu kepada seseorang yang memiliki posisi yang berotoritas atas orang lain atau suatu kelompok tertentu. Dan Paulus menggunakan kata kepala untuk menunjuk kepada relasi otoritas di antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai dasar bagi relasi antara suami dan istri di dalam pernikahan, atau laki-laki dan perempuan, atau tuan dan hamba, dan seterusnya. Orang tua, anak, dan seterusnya. Kalau saudara baca di dalam surat-surat Rasul Paulus. Jadi apa yang Allah Tritunggal itu punya, karakteristik itu diturunkan atau diberikan kepada manusia untuk manusia menyerupainya. Maka implikasinya bagi saudara dan saya, jika Allah menetapkan otoritas di dalam keluarga, siapapun dia tidak boleh melawan otoritas. Mengapa? Karena otoritas itu datang dari Tuhan. Allah yang menetapkan otoritas. Nanti saudara akan bertanya, kalau dia buat dosa bagaimana? Nah, itu hal lain. Tapi hal yang prinsip adalah otoritas datang dari Tuhan. Maka semua yang berada di bawah kepemimpinan otoritas harus tunduk kepada otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara. Yang tadi saya bilang, satu hakikat, satu esensi, yaitu Allah. Namun di sisi yang lain ketiganya berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, dan sebaliknya. Yang berarti bahwa ketiga pribadi ini berbeda-beda perannya masing-masing, tetapi saling berelasi satu terhadap yang lain, saling terikat dalam satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan sampai selama-lamanya. Nah, berdasarkan konsep inilah Rasul Paulus mulai membicarakan tentang relasi kita. Relasi yang diturunkan daripada komunitas Tritunggal yang kekal kepada keluarga, suami dan istri. Next. Ada satu kalimat di dalam teks yang tadi kita baca di dalam Kejadian. Di situ dikatakan, saya mulai daripada ayat ini yang paling belakangan kita baca ya. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa artinya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya? Apakah itu berarti bahwa si laki-laki meninggalkan secara geografis tempat daripada orang tuanya lalu pergi menikah dengan sang istri dan tinggal domisili di lokasi geografi yang berbeda? Bukan itu, saudara. Bukan itu poinnya. Suami dan istri setelah menikah bisa tinggal di rumah mertua. Suami dan istri bisa tinggal di rumah orang tua kandung kita. Tidak harus terpisah secara geografis. Misalnya satu setelah menikah tinggalnya di Purwokerto, orang tuanya di Jakarta misalnya gitu. Bukan itu poinnya. Jadi apa artinya? Yang dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu berarti pernikahan adalah titik awal dari suatu lembaga dan institusi yang baru. Adalah suatu situasi yang baru yang dijalani oleh suami dan istri. Lembaga yang baru, situasi yang baru, yang berarti otoritas, struktur, dan prioritasnya pun baru. Kalau saya sebagai anak daripada orang tua saya, setelah saya menikah, misalnya saya tinggal bersama orang tua saya pun bersama suami saya, otoritasnya itu sudah berbeda. Strukturnya juga sudah berbeda. Prioritasnya juga sudah berbeda. Saya nggak bisa begini. Prioritaskan papa dan mama saya lebih daripada suami saya. Atau ikuti perintah papa saya seperti anak mengikuti orang tua lebih daripada saya mengikuti sang suami. Sepanjang sang suami itu melakukan kebenaran, lalu kemudian saudara tidak mau mendengarkan dia. Kenapa? Karena otoritas yang memimpin saudara bukan suami, tetapi siapa? Papa, mama saudara. Nah, ini salah. Salah. Alkitab bilang ketika dikatakan meninggalkan ayah dan ibumu, lembaga baru terbentuk. Sekalipun misalnya saya tinggal bersama orang tua saya harus menghargai
saya punya keluarga tersendiri. Saya punya struktur tersendiri. Saya punya prioritas tersendiri. Walaupun masih tinggal di rumah orang tua. Kadang-kadang mertua sama menantu konflik. Gara-gara apa? Masalah otoritas. Siapa yang atur rumah tangga kita? Mertua atau kita? Ya kan ya? Kadang-kadang mertua itu orang pakai istilah jadi toksik. Begitu kan ya? Masuk, kasih ini, itu segala macam, mau caplok, ambil alih, atur semisal rumah tangga punya urusan. Kesannya mau menyelamatkan, padahal membuat pasangan suami istri itu menderita. Ini berbahaya. Maka saudara, entahkah kita sudah berumah tangga atau kita sudah punya menantu, kita sudah punya anak cucu yang sudah menikah, mari kita memperhatikan kembali. Lembaga baru, otoritas baru, struktur baru harus dihargai. Tidak boleh dipandang rendah. Saudara perhatikan, di dalam lembaga yang baru, rumah tangga yang baru, ekualitas dan perbedaan atau ordo harus dipertahankan. Alkitab bilang, laki-laki dan perempuan itu punya dua kesamaan atau kesatuan atau ekualitas. Pertama, kita dicipta sama-sama serupa dengan gambar rupa Allah. Gak ada kan perempuan dicipta serupa dengan binatang, enggak kan? Atau sebaliknya, enggak ada. Manusia, laki-laki dan perempuan dicipta menurut gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah itu gambar rupa Allah siapa? Allah Tritunggal ya saudara. Jangan Bapak Ibu pikir, wah ini kayaknya gambar rupa Allahnya Tuhan Yesus doang. Enggak. Manusia, laki-laki dan perempuan dicipta menurut gambar rupa Allah. Berarti dicipta menurut gambar rupa Allah Tritunggal. Maka, saudara saya perhatikan, manusia tidak boleh memandang rendah sang istri. Laki-laki gak boleh pandang rendah istri. Sebaliknya istri gak boleh pandang rendah otoritas suami. Thomas Aquinas, seorang bapak filsuf, bahkan bapak gereja, teolog besar Roma Katolik. Dia bilang gini, perempuan itu gak dicipta dengan tulang kaki. Kenapa? Supaya gak jadi keset. Ya kan ya? Direndahkan. Atau perempuan tidak dicipta dengan tulang kepala. Untuk apa? Supaya perempuan itu besar kepala, angkat diri lebih tinggi daripada suami, tidak menghargai otoritas suami. Tetapi perempuan dicipta menurut apa? Gambar rupa Allah dengan cara mengambil tulang rusuk daripada Adam, yang berarti setara. Setara. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Maka segala perlakuan yang menghina laki-laki atau perempuan dalam rumah tangga itu penghinaan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu menyatakan saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Tadi kita nyanyi berulang-ulang, cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Apa artinya cinta Tuhan? Arti cinta Tuhan itu adalah saudara mengaplikasikan firman dalam hidup. Jika Tuhan bilang hargai laki-laki dan perempuan, suami dan istri, saling hargai. Jangan jadikan yang satu keset. Jangan yang lain juga menganggap diri superior, lebih besar daripada yang lain. Tidak boleh. Mengapa? Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Di sisi yang lain, saudara harus ingat, setelah kita berdosa, Yesus Kristus tidak saja menebus laki-laki. Yesus Kristus menebus perempuan dan laki-laki. Itu sebabnya di dalam Petrus mengatakan laki-laki dan perempuan adalah rekan pewaris kerajaan Allah. Rekan pewaris kerajaan Allah berarti saudara dan saya harus benar-benar menghormati laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan. Tetapi di sisi yang lain, ordo, peran yang berbeda-beda, itu harus dihargai. Mari kita mulai perhatikan. Allah sendiri menetapkan perbedaan peran dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan melalui perbedaan itu mereka dapat menggenapi mandat penciptaan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Jadi perbedaan peran bukan untuk menganggap yang satu lebih tinggi daripada yang lain atau terjadi eksploitasi. Tetapi perbedaan peran untuk terjadi apa? Saling melengkapi untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh, Bapak Ibu saya yakin sudah tahu tentang Aquila dan Priscilla kan? Aquila dan Priscilla adalah suami istri yang dicatat oleh Alkitab menjadi suami istri yang mendampingi Paulus dalam pelayanan yang begitu luar biasa dalam penginjilan. Mereka adalah orang-orang yang belajar di bawah Rasul Paulus dan mengerti teologi dalam benar. Bahkan
Kalau kita perhatikan, mereka mengkritisi seorang pengkhotbah yang berkhotbah dengan begitu hebatnya, tapi salah dalam arti pengertian terhadap baptisan Yohanes. Siapa dia? Apolos. Ini saya mau tekankan kepada saudara begini. Aquila dan Priscilla, kenapa namanya itu selalu Priscilla lebih dahulu baru Aquila? Kan biasa tulis Priscilla dan Aquila toh? Kenapa nama Priscilla lebih dulu? Priscilla istrinya itu kemungkinan lebih memiliki kemampuan teologi lebih dalam daripada sang suami. Tetapi Priscilla tidak anggap rendah sang suami. Mereka berdua menjadi partner yang luar biasa, mendampingi daripada Paulus dan mengerjakan pelayanan yang begitu luar biasa berkembang. Bahkan mereka turut menderita bersama-sama dengan Rasul Paulus. Ini yang saya katakan, suami dan istri dalam perbedaan peran, mereka saling melengkapi, bukan untuk memenuhi tujuan pribadi atau tujuan keluarga saja, tetapi memenuhi tujuan yang Allah tetapkan bagi kita. Itu sesuatu yang harus penting. Kadang-kadang ya, ada keluarga yang sudah dibina umur 20-an tahun, tiba-tiba bercerai. Kalau ditanya kenapa bercerai, sudah dingin. Kenapa dingin? Ya gak ada rasa cinta aja. Apakah ada wanita lain dan pria lain? Oh enggak tuh. Terus kenapa cerai? Ya karena dingin, gak ada cinta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah benar argumentasi demikian untuk kemudian kita bercerai? Jawab positif. Tetapi semua yang kita dengar, berita ataupun hal-hal yang terjadi di sekeliling kita menunjukkan bahwa suami dan istri kehilangan satu tujuan kekal. Tujuan kekal yang menjadi fondasi yang mempertahankan sekali lagi keluarga mereka. Ketika mereka menjadi dingin satu terhadap yang lain, siapa yang mempertahankan rumah tangga itu? Bukan suami, bukan istri, tapi Tuhan. Tuhan. Mengapa saya bilang Tuhan? Karena ini tujuan kekal Allah menciptakan rumah tangga bukan untuk memenuhi tujuan laki-laki atau perempuan. Karena saudara cinta dengan perempuan itu atau sebaliknya, maka saudara menikah. No. Itu tujuan yang bisa dicapai oleh mereka yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau saudara adalah orang yang kenal Tuhan, saudara harus kembali kepada Alkitab. Alkitab bilang apa tentang tujuan pernikahan? Saudara harus tahu bahwa di dalam perbedaan peran, saudara menggenapi kehendak Allah, menggenapi tujuan kekal Allah. Laki-laki, perhatikan, dipanggil untuk melayani sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga dan gereja. Kadang-kadang suami itu menganggap rendah otoritas dia. Suatu kali ada satu keluarga, setiap kali dari anak-anaknya itu lahir, anak-anaknya masih kecil, suaminya itu selalu tidak mengambil keputusan final di dalam keluarga. Misalnya urusan dalam sekolah anak, keputusannya mau di mana? Dia bilang sama istrinya, terserah mama. Keputusan ekonomi, istrinya berdiskusi sama si suami. Nanti suami jawab, terserah mama. Keputusan urusan sakit penyakit anak atau yang ada dalam rumah tangga, ditanya, gimana pak? Papanya akan jawab, suami akan jawab, terserah mama. Anaknya ketika besar baru mengerti. Anak itu menangisi keadaan sang papa. Anaknya datang bilang begini, Ibu Grace, saya menyesal punya papa kayak begitu. Kenapa? Bukannya papamu baik? Nampaknya baik sekali melayani dalam gereja. Enggak, papa saya tidak menunjukkan kepemimpinan dia dalam rumah tangga. Semua keputusan di tangan mama. Kapan dia kasih pikirannya? Kapan dia kasih pendapatnya? Kapan dia memberikan keputusannya sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami? Mana? Sampai besar saya tidak pernah ketemu papa membicarakan hal itu. Bahkan untuk berdoa, terserah mama. Ini sesuatu yang nampaknya lucu, tetapi itu terjadi, benar-benar terjadi. Ketika mamanya dipanggil Tuhan, mulai mereka kehilangan otoritas. Karena apa? Semua ada di pihak mama. Papa lepas tanggung jawab. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan, karena sang papa, sang suami tidak melayani sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga dan gereja. Karena apa? Karena tidak mengerti tujuan rumah tangga didirikan, keluarga didirikan. Kalau dia mengerti, tentu dia tidak akan melepaskan tanggung jawabnya demikian. Ada suami-suami yang sudah punya uang banyak, bahkan istri pun tidak boleh tahu. Pak, pendapatannya berapa pak? Bisnis ini hasilnya berapa pak? Udah kau diam saja, gak usah banyak bicara, diam. Nah,
Terus uangnya kemana? Saya simpan sendiri. Istrinya nggak diberitahukan. Sampai usia tua, ini sang istri kasih tahu sama saya, Bu, ada satu suami saya punya kelemahan yang sampai hari ini saya tanda tanya, nggak ngerti. Apa itu? Saya nggak tahu. Uang hasil bisnisnya itu dikemanakan, hasilnya berapa? Loh, ibu sudah begini lama tahun menikah. Bilang iya, sejak awal pernikahan. Kok bisa? Sampai hari ini dia tanda tanya terus sama suami. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada kita? Sebagai laki-laki, sebagai suami, terima tanggung jawabmu sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga dan gereja. Namun ingat, kepala dan pemimpin di dalam gereja tidak pernah melakukan segala sesuatu yang berseberangan dengan sang kepala gereja, yaitu Kristus. Ingat, tadi Korintus bilang apa? Kepala daripada suami siapa? Kristus. Kepala daripada istri siapa? Suami. Kepala daripada Kristus adalah Allah. Maka kalau suami tidak menjalankan peran otoritas dia sebagai kepala pemimpin dalam keluarga dan gereja seperti Kristus, dia berdosa. Begitu juga sang istri. Perempuan dipanggil untuk menundukkan diri dengan rela kepada kepemimpinan laki-laki dan menjadi penolong yang rendah hati. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tunduk kepada suami. Semua kita tahu perintah ini. Di dalam surat Efesus tidak pernah dicatat laki-laki suami tunduk sama istri. Catat ini ya. Tidak pernah suami diperintahkan oleh Allah tunduk sama istri. Jadi tolong ibu-ibu, kalau punya sesuatu hal yang ingin dilakukan, jangan mencoba menundukkan suami. Menundukkan suami kepada keinginan sendiri maksudnya. Nah, saudara harus perhatikan, di dalam Alkitab dikatakan istri harus tunduk kepada suamimu, bukan kepada suami orang lain. Perhatikan ya. Ketundukan istri ditujukan kepada suamimu, bukan suami orang lain. Jadi kalau suami orang lain minta sesuatu untuk dilayani, termasuk uang atau seks, jangan dilakukan. Kenapa? Karena ketundukan diperuntukkan hanya kepada siapa? Kepada suamimu, tidak kepada yang lain. Sebaliknya, suami tidak diperintahkan untuk tunduk kepada sang istri, tidak. Tetapi di sini saudara saya perhatikan, perempuan dengan rela menundukkan dirinya kepada kepemimpinan laki-laki dan menjadi penolong yang sepadan. Bukan dengan paksaan, bukan karena intimidasi, juga bukan karena saya senang sama hartanya yang banyak. Ada perempuan-perempuan yang menikah karena laki-lakinya itu tajir, ya enggak? Uangnya banyak, jadi dia setia sama suaminya selama masih dapat banyak uang. Kalau sedang gak dapat uang lagi, ditinggalkan saja suaminya, ya kan ya? Ataupun sebaliknya demikian. Ada laki-laki juga kawin sama perempuan, masuk dalam rumah tangga untuk dapat hartanya. Begitu harta nggak ada, tinggal. Saudara perhatikan, di dalam relasi kita bukan relasi transaksional, bukan. Rumah tangga itu bukan transaksi, saudara. Rumah tangga itu adalah mengekspresikan kehadiran Allah Tritunggal yang memimpin kehidupan keluarga kita. Karena itu saudara, laki-laki dan perempuan ketika sama-sama bekerja sama di dalam perbedaan peran, mereka sedang menggenapi kehendak kekal Allah. Bayangkan demikian ya. Kalau saya seorang hamba Tuhan, suami saya juga seorang hamba Tuhan, dan kami berdua saling bekerja sama untuk menopang satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Betapa pelayanan itu dikerjakan dengan begitu limpah dan begitu kaya, banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Tapi coba pikirkan, jika si suami melayani habis-habisan, istrinya enggak, atau sebaliknya, bukan ke laki-laki atau perempuan atau suami atau istri yang demikian akan timpang di dalam pelayanan. Ya tidak. Ada satu case, seorang suami punya hati cinta Tuhan luar biasa. Dia itu sangat murah hati. Pelayanan dia nggak hitung-hitungan. Uang dia berikan, semua dia berikan, itu suami hatinya luar biasa takut Tuhan. Tapi istri luar biasa pelit. Pada waktu terjadi kebutuhan dalam satu pelayanan gerejawi, lalu diumumkan kebutuhan dana itu, si suami tulis angkanya besar, karena memang dia punya pendapatan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan dan cukup besar untuk bisa memberikan demikian. Tapi istri 50% dari itu pun tidak, kurang dari 50%, mungkin saja sekitar 10-20% dari apa yang ditulis oleh sang suami. Kenapa? Karena istri cinta akan uang, pelit sekali untuk pekerjaan Tuhan, tapi suami habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan.
Saudara, di sini kita melihat bahwa ada ketimpangan. Jika suami cinta Tuhan, istri nggak cinta Tuhan, ini berbahaya besar. Sebaliknya istri cinta Tuhan, suami nggak cinta Tuhan, ini juga bahaya besar. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sebagai suami dan istri bergandengan tangan dengan menyatakan, Tuhan, kami mau saling melengkapi satu dengan yang lain. Pakai karunia kami, pakai talenta kami, pakai apa yang Tuhan beri bagi kami untuk melayani Tuhan secara bersama-sama, supaya bukan tujuan kami yang digenapi, tetapi biarlah tujuan kekal Tuhan dan kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Next. Allah berbicara hal yang kedua. Rancangan kekal Allah tentang pernikahan atau komunitas pertama yang Allah dirikan, yaitu keluarga. Fondasi kedua. Kalau fondasi pertama membicarakan mengenai pernikahan sebagai refleksi daripada relasi Allah Tritunggal. Sekarang poin kedua. Kesatuan yang monogami, intim, dan eksklusif adalah mengekspresikan dari komunitas ilahi yang tadi saya katakan esa, satu dalam esensi, tetapi memiliki apa? 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi tetapi satu esensi. Nah, bagaimana kita merefleksikan kesatuan itu? Kesatuan Tritunggal yang nyata dalam kesatuan monogami, intim, dan eksklusif. Bukankah Allah Tritunggal itu juga dalam relasi dengan manusia bersifat intim dan eksklusif? Yesus Kristus berkata, jika engkau memilih Mammon, maka engkau pasti tinggalkan Allah. Jika engkau memilih Allah, maka pasti engkau tinggalkan Mammon. Tidak mungkin engkau pilih Mammon sekaligus Allah, ya tidak? Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa ada eksklusivitas, ada intimasi di dalam relasi kita dengan Allah. Demikian juga Allah kita menginginkan di dalam rumah tangga ada kesatuan yang bersifat monogami, intim, dan eksklusif. Di dalam kalimat yang tadi Kejadian 2 kita membaca Adam dan Hawa dipersatukan Allah sebagai suami dan istri pertama di Taman Eden, dan mereka disebut sebagai satu daging. Satu daging. Saudara, satu daging mempresposisikan 2 jenis kelamin yang berbeda. Hari ini kan ada jenis kelamin antara kan ya? Saya nggak tahu apa yang percaya apa enggak. Kalau saya kira ini adalah hasil dari dosa. Tidak ada jenis kelamin antara. Hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sehingga transgender itu kita lawan. Mengapa saudara? Karena Alkitab jelas bicara. Hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan saja, yang merefleksikan kesatuan daripada Allah Tritunggal. Saudara perhatikan satu daging. Kata satu daging itu sebenarnya paralel atau setara dengan kata telanjang yang menunjuk kepada intimasi seksual. Seks adalah the most intimate of interpersonal relationship. Saudara, gak ada relasi yang lebih intim daripada relasi suami istri di muka bumi ini. Relasi orang tua anak tidak sebanding dengan relasi suami istri. Relasi persahabatan tidak sebanding dengan relasi suami istri. Maka ketika kita dipersatukan dalam pernikahan kudus, ingatlah bahwa kita satu daging. Kita telanjang, tapi telanjang bukan di hadapan orang lain. Telanjang di hadapan suami dan istri. Karena itu catatan daripada kitab Kejadian. Mereka telanjang namun tidak malu. Berbicara mengenai intimasi. Intimasi seksual, komitmen seumur hidup. Dan saudara perhatikan, tindakan hubungan seksual atau persetubuhan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu secara relasional maupun secara organik. Perhatikan, relasional dan organik. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, barang siapa berzina, dia telah mengotori tubuhnya sendiri, dan bahkan mengotori tubuh sang pasangan kita. Mengapa? Karena ketika saudara dan saya disatukan dalam satu daging dengan suami atau istri kita, kita bukan saja satu secara relasi, tapi satu secara organik hidup. Kadang-kadang orang pikir ya, kalau suami berzina, cuma suami yang berzina saja. Tidak sadar dia, kalau dia sudah satu daging dengan istri. Kalau satu daging dengan istri, suami berzina, suami kotor, istrinya juga dibuat kotor. Walaupun istrinya tidak tidur dengan perempuan lain. Tetapi dengan laki-laki itu, suami itu tidur dengan perempuan lain, dia mengotori rumah tangganya yang sudah disatukan menjadi satu daging. Karena itu Paulus bilang, barang siapa berzina, dia mengotori tempat tidurnya.
Saudara, ini sesuatu yang begitu penting supaya saudara lihat kekudusan daripada Allah Tritunggal sekarang dinyatakan di dalam relasi satu daging itu. Kekudusan yang gak bisa dikotori oleh apapun, kekudusan yang harus dihormati. Karena itu saudara, saya perhatikan kehidupan daripada suami maupun istri saling melengkapi, menjadi utuh satu terhadap yang lain oleh karena kesatuan ini. Suami utuh karena ada istri, istri utuh karena ada suami. Karena kalau kita bilang tidak baik, laki-laki itu seorang diri saja, implikasinya perempuan juga kalau seorang diri gak baik. Jadi Tuhan Allah mau kita berkomunitas, khususnya dalam rumah tangga. Di sisi yang lain, istilah satu daging bicara mengenai mutual care. Mutual care. Laki-laki memelihara dan menghargai istrinya, begitu juga sang istri memelihara dan menghargai suami. Ada satu kasus di mana seorang ibu, suaminya itu sakit stroke. Saya lupa persis tahunnya berapa lama, tapi sudah cukup lama. Lalu dia datang dan dia mengeluh. Dia katakan bahwa saya sudah jaga suami sudah begini lama, dan saya tidak berhubungan seks karena suami saya itu akhirnya terus ada dalam keadaan yang tidak bisa melayani saya. Dia mengeluh karena dia tidak bisa menikmati hal tersebut. Namun saudara, saya ingat baik-baik, ketika si suami atau istri stroke dan kita tidak bisa mendapatkan pelayanan seksual daripada suami atau istri, di situ kita berfungsi sebagai orang yang memberikan mutual care. Intimasi, betul itu nampak dalam hubungan seksualitas. Tapi ada waktu di mana saudara dan saya ketika jatuh sakit, ketika terjadi eksiden, kecelakaan, mobil atau apa saja, saudara mungkin dalam kecacatan permanen, sehingga kita tidak bisa melayani satu dengan yang lain seperti yang Allah itu berikan dalam Alkitab. Tetapi ingat, disitulah letak apa yang disebut dengan kesatuan dalam mutual care. Kesatuan dalam mutual care. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernikahan menciptakan situasi yang baru, norma atau lembaga yang baru, relasi personal yang baru, dan dalam ikatan emosional yang tidak dangkal, termasuk mutual care dan sexual fulfillment. Saya mau garis bawahi ini, sexual fulfillment. Kadang-kadang kita nggak puas sama istri kita atau sama suami kita, entah nggak cocok, urusan karakter kah? Ini saudara akhirnya kadang-kadang terbawa melampiaskan ketidakpuasan kita kepada apa? Sexual fulfillment di luar lembaga pernikahan, dan itu dosa. Pernikahan disiapkan Allah sebagai satu-satunya wadah sexual fulfillment. Kepuasan daripada seks itu hanya boleh secara legal di dalam pernikahan, gak boleh di luar pernikahan. Satu kali ada yang bilang begini, Bu, saya itu hubungannya agak renggang dengan istri. Ketika dia studi S3, dia rasa kok ada teman seangkatan dia itu yang dalam studi yang lain yang kayaknya cukup care dengan dia dibandingkan istrinya. Terus kalau ada masalah dalam studi, curhatnya tuh ke teman seangkatannya, gak ke istrinya. Terus kayaknya memberikan perhatian, care yang begitu lebih kepada teman seangkatannya, perempuan ini. Dan akhirnya intensitas itu menyebabkan ikatan emosional di antara mereka yang terus berkelanjutan sampai mereka itu semacam merencanakan untuk bertemu. Tapi istrinya waktu lihat itu, istrinya gelisah. Istrinya pikir, gak biasanya suami saya memberikan care yang seperti itu. Terus kayaknya curhatnya ke orang itu, terus curhatnya gak boleh istrinya dengar, pergi jauh-jauh, ngomong jauh-jauh, lama banget. Terus tengah-tengah malam istrinya curiga, tapi istrinya gak berani bicara apapun karena gak ada bukti. Sampai akhirnya terbongkar semuanya dan ketahuan semuanya bahwa mereka sesungguhnya hati mereka sudah terikat secara emosional, dan tinggal satu langkah lagi. Kalau terjadi pertemuan, maka sangat mungkin tidur bersama akan terjadi. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada kita? Pernikahan sebagai sexual fulfillment. Ketidakpuasan saudara kepada karakter sang istri, atau ketidakpuasan saudara mungkin kepada cara istri atau cara suami
memperlakukan saudara, tidak melegitimasi atau memberikan hak kepada kita untuk mencari sexual fulfillment di luar lembaga pernikahan. Gak ada itu. Maka saudara, perhatikan baik-baik, Allah menghendaki kekudusan pernikahan. Walaupun kita sudah tua, perhatikan, apakah hati kita masih mengasihi istri kita seperti pertama kali saudara diberkati di dalam pernikahan kudus. Next slide. Hanya 2 orang dari jenis kelamin berbeda yang bisa memenuhi tujuan prokreasi daripada pernikahan. Tadi saya sudah katakan bahwa Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena laki-laki ataupun perempuan seorang diri saja itu tidak boleh. Tapi dalam pernikahan Allah berkehendak untuk ada keturunan sebagai pelipat gandaan gambar rupa Allah. Orang-orang yang takut akan Allah untuk memenuhi bumi ini supaya bumi penuh kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan untuk supaya memenuhi standar budaya. Konstruksi budaya itu seringkali buat begini. Kalau nikah harus punya anak. Kalau punya anak harus laki-laki. Jangan hanya punya anak perempuan. Kayak begitu. Kalau perempuan saja gak valid. Wah, ini namanya konstruksi budaya. Tapi Alkitab bilang begini. Kita menikah untuk memiliki anak. Memiliki anak itu untuk memuliakan Allah. Karena terjadi pelipat gandaan gambar rupa Allah sehingga Tuhan dimuliakan. Maka Maleakhi 2 ayat 15 berkata, keturunan ilahi atau keturunan yang saleh yang dikehendaki oleh Allah. Yang berarti suami dan istri yang dipersatukan dalam pernikahan mengerti tujuan kekal Allah melalui rumah tangga ini. Kami diberkati Tuhan, dan ketika kami punya anak, kami bertanggung jawab untuk memelihara anak ini, mendidik anak ini, membawa anak-anak kami untuk melayani Tuhan. Bukan kemudian saudara membiarkan anak-anakmu itu hidup di dalam keliaran dosa. Mengapa? Karena Maleakhi 2 ayat 15 berkata, yang aku kehendaki daripada persatuan suami dan istri dalam pernikahan adalah keturunan ilahi atau keturunan yang saleh. Karena itu pernikahan adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, karena kesatuan yang Allah bangun itu untuk kemudian menggenapi rancangan kekal Allah. Kejadian 1 ayat 6 sampai 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Itu gak mungkin dikerjakan oleh 1-2 orang manusia. Harus dikerjakan oleh banyak manusia, yaitu mereka yang saleh, mereka yang dilahirkan oleh orang tua yang saleh, mereka yang dididik dalam firman, mereka yang diarahkan sesuai dengan tujuan firman Allah. Itulah keturunan. Dan keturunan itu dimiliki di dalam apa? Kesatuan yang intim tadi, kesatuan satu daging tadi. Next. Pernikahan disebut sebagai covenant, perjanjian. Kalau saudara bisa baca di dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6 dan Markus 10 ayat 6 sampai 9. Ini perkataan Tuhan Yesus tentang pernikahan sebagai covenant atau perjanjian. Yesus ketika berbicara ini dia sedang mengutip Kejadian 2 ayat 4 tentang satu daging tadi. Kesatuan dalam satu daging untuk menunjukkan normativitas dari kitab Kejadian tentang covenant pernikahan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi pernikahan bukan sekedar saudara ikat janji di depan pendeta atau di depan jemaat, tetapi pernikahan saudara landasi di atas dasar nama Allah Tritunggal. Pernikahan ini diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Legal. Legal, saudara. Yang berarti saudara bisa perhatikan baik-baik. Ini adalah perjanjian yang diikatkan di hadapan Allah Tritunggal. Maka pernikahan ini adalah pernikahan yang harus dipertahankan. Bukan dipertahankan dengan kekuatan manusia, tapi dipertahankan oleh anugerah Allah semata. Satu kali ada kasus di mana suami istri sudah berantem cukup tinggi, KDRT terjadi, suami mabok-mabokan, main perempuan lain, uangnya tidak diberikan kepada istri. Lalu setiap kali pulang dari kantor, pukul istri, minta istri mana makanan. Padahal di gereja mungkin kelihatan bagus-bagus, pelayanan bagus. Masuk rumah tangga kayak setan. Dia pukul istri, dia injak istri. Satu kali dia minta uang sama istri. Itu istri sudah tahu ini uang tinggal sedikit. Lalu istri masukkan dalam Alkitab. Dia taruh di atas lemari. Suami pulang dalam kondisi mabuk.
Lalu suami bilang begini, saya minta uang. Istrinya tanya, uang untuk apa? Dia kasih tahu, kamu gak usah tahu. Pokoknya kasih saya uang sekarang. Karena uangnya sudah pakai habis untuk main perempuan dan judi dan juga mabuk. Istri bilang, saya tidak punya uang. Lalu suami mulai jambak rambutnya, pukul dia, tonjok dia kayak orang petinju. Lalu tendang dia. Aduh, saya bilang ini kalau kayak begini ya, mungkin kita serahkan kepada pengadilan. Luar biasa itu istrinya penderitaan. Sampai akhirnya puas dia. Lalu kemudian anak-anaknya protes kepada dia karena lihat papanya pukul istri seperti itu, pukul mama seperti itu. Anak-anaknya bangkit protes. Lalu papanya pukul anak-anaknya semua. Bahkan siksa anak-anak. Sampai suatu waktu istrinya sakit, cancer. Tapi di pembaringan itu dia sempat bilang sama anak-anaknya, ampuni papa. Anak laki-lakinya protes, kenapa mama suruh kami ampuni papa yang kurang ajar seperti itu pada mama? Lalu mamanya bilang, karena Tuhan Yesus sudah ampuni kita. Kasih papamu, doakan papamu supaya papamu bertobat. Kemudian mamanya meninggal. Di luar dugaan mamanya, anak yang paling keras lawan papanya dan anak yang paling dipahitkan dan tidak mau mengampuni papanya, anak itu dimenangkan bagi Kristus. Di luar dugaan sang mama, dia jadi hamba Tuhan. Orang yang paling dipahitkan oleh sang papa, yang lihat penderitaan mama, oleh doa sang mama, oleh air mata sang mama, mama sudah mati, Tuhan selamatkan anak ini. Apa yang saya mau katakan kepada kita? Kesetiaan dalam pernikahan itu tidak mudah. Kesetiaan dalam pernikahan itu butuh air mata. Kesetiaan dalam pernikahan itu ada penderitaan. Kesetiaan dalam pernikahan menuntut jalan salib. Gak ada orang Kristen dapat berkat Tuhan tanpa jalan salib. Orang Kristen diberkati oleh Tuhan melalui jalan salib. Rumah tangga jika mau diberkati, saudara harus melewati jalan salib. Dan jalan salib itu adalah penderitaan. Tapi di dalam penderitaan Allah bentuk saudara, Allah ubah saudara, dan Allah membuat saudara setia kepada Allah di tengah-tengah jalan salib itu sampai kepada titik kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun saudara mungkin tidak mendapatkan jawaban doa hari ini, tetapi setelah saudara meninggal, Tuhan memberikan kepada saudara jawaban doa yang bahkan lebih besar daripada apa yang kita doakan. Itulah anugerah Tuhan. Maka saudara, saya perhatikan, covenant ini adalah covenant yang bersifat monogami dan eksklusif. Tidak boleh ada poligami, poliandri, dan segala sesuatu yang lain. Saudara, signifikansi pernikahan ini adalah sesuatu yang begitu penting karena menjadi simbol daripada ikatan relasi antara Allah dan gerejanya. Kristus sebagai sang kepala gereja mengikat perjanjian dengan gerejanya, yaitu mempelai wanita, Kristus mempelai laki-laki, dan semua rumah tangga Kristen. Paulus bilang, mengertilah rahasia ini, bahwa rumah tangga yang Allah bentuk, yang Allah berkati, adalah merefleksikan relasi Allah dengan umatnya, relasi Kristus dengan umatnya. Karena itu, peliharalah rumah tangga kita. Pelihara rumah tangga kita bukan karena suami atau istri kita berkelakuan baik kepada kita, tetapi pelihara rumah tangga kita di dalam ikatan perjanjian itu. Oleh karena apa? Allah berkehendak kita memelihara dan setia kepada rumah tangga itu. Next slide. Implikasinya. 2 slide terakhir. Implikasinya Bapak Ibu perhatikan. Jika kita dicipta sebagai rumah tangga dalam rancangan kekal Allah yang merefleksikan relasi Allah Tritunggal sebagai komunitas pertama yang didirikan Allah dalam creation, kemudian kita disatukan dengan intimasi, monogami, dan eksklusivitas yang tidak boleh dicemari oleh apapun, maka implikasinya kekudusan pernikahan adalah ketetapan Allah yang saudara dan saya harus hormati, harus hargai. Kesatuan monogami yang tidak boleh dirusak sama sekali. Maka zina secara luas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum ke-6, yaitu jangan berzina, yang menodai kekudusan pernikahan dan menghancurkan perjanjian hidup. Ingat ya, kesatuan relasional dan kesatuan organik, menghancurkan perjanjian hidup yang berlaku seumur hidup. Yesus berkata, engkau hanya dipisahkan oleh maut, tetapi jika engkau dipisahkan oleh perzinahan, engkau sedang menghina kekudusan Tuhan, menghancurkan perjanjian covenant.
menghancurkan hidup atau masa depan manusia, merusak keluarganya dan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Berapa banyak anak-anak yang lahir dari keluarga broken home, hati mereka pahit. Beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan suatu kegiatan retret gabungan beberapa cabang daripada gereja kami, dan ada hadir sekitar 300-an mahasiswa, dan ketika dilakukan survei, apakah kalian ingin untuk menikah? Sekitar 60% menjawab, kami tidak mau menikah. Lalu dicari tahu, mengapa tidak mau menikah? Argumentasi yang terbesar adalah karena kepahitan kepada keluarga. Ketika mereka lihat papa dan mama mereka tidak menjadi pasangan yang ideal sebagaimana yang ada dalam Alkitab, tentu kita harus akui ada dosa yang kemudian menyebabkan kita itu tidak bisa ideal seperti firman Tuhan. Tetapi ada pertobatan. Masalahnya mereka tidak melihat orang tua mereka bertobat. Itu persoalan besar. Jatuh dalam dosa satu hal, tetapi Kristus menyediakan penebusan untuk menebus rumah tangga. Tapi masalahnya anak-anak tidak melihat pertobatan itu. Kedua, mereka nggak mau menikah karena apa? Karena mereka melihat papa mama mereka bercerai. Ada KDRT, ada banyak hal yang memahitkan hati mereka. Dan ketika mereka melihat situasi itu, mereka bilang, kami nggak mau merusak generasi berikutnya. Kami juga nggak mau menikah dan punya anak. Kenapa? Karena kalau kami punya anak, kami berkelakuan seperti orang tua kami, berarti kami merusak generasi selanjutnya. Kalau begitu nggak usah nikah. Saudara, sedih sekali karena ternyata generasi muda mengambil keputusan untuk tidak menikah karena masalah dalam keluarga, rumah tangga yang tidak ada pertobatan. Jika hari ini rumah tangga kita tidak sesuai dengan rancangan kekal Allah, masih ada pengharapan di dalam Kristus. Berbaliklah kembali kepada Kristus, minta pertolongan Dia. Dia adalah sumber pengharapan dan pemulihan atas rumah tangga kita. Kedua, terakhir, implikasinya adalah saudara mempertahankan hak atas pasangan kita. Mempertahankan hak atas pasangan kita, ini adalah sesuatu yang penting. Zina melanggar hukum ke-8 juga, di mana saudara mengambil hak yang bukan milik saudara. Mencuri itu bukan sekedar mengambil barang orang, tetapi mencuri itu berarti mengambil apa yang bukan hak saudara, dijadikan sebagai hak kita. Dalam hal seksualitas, pelanggaran terhadap seks yang hanya boleh dipuaskan dalam pernikahan adalah bentuk pencurian. Pencurian hak yang bukan milik kita. Dan ini adalah sesuatu dosa yang serius yang mengakibatkan kematian. Maka saudara, saya perhatikan pihak ketiga yang memasuki relasi pernikahan dan mengambil apa yang bukan haknya, dia telah berdosa kepada Allah, menghina kekudusan Allah, dan merugikan baik pasangan suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga itu. Dan ini sangat menghancurkan. Maka hukum jangan berzina, hukum jangan mencuri adalah menyatakan the exclusive love of marriage. The exclusive love of marriage yang ditegaskan berulang-ulang sehingga hak suami atau istri atas pasangannya dilindungi. Karena itu saudara berhak cemburu. Pernah satu kali ada seorang ibu habis PA wanita saya pimpin, dia datang sama saya, Bu, boleh nggak istri cemburu sama suami? Amin. Saya langsung bilang, lanjutkan. Jika saudara cemburu berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab, masalah monogami, eksklusivitas, masalah intimasi, itu adalah hak saudara. Saudara wajib untuk cemburu kepada suamimu jika suamimu melakukan apa yang berada di luar daripada ketetapan Tuhan. Sebaliknya juga demikian. Maka cemburu sesuatu yang legal jika dilakukan berdasarkan koridor yang Allah tetapkan. Hukum ini mengekang libido atau hasrat seksual manusia berdosa yang tidak terbatas. Apa saja. Hari ini saudara lihat dosa seksual begitu banyak, improvisasi. Dan itu menunjukkan betapa dosa mengikat dan memperbudak manusia. Dan satu-satunya jalan untuk lepas daripada dosa demikian dan memperbaharui rumah tangga kita kembali kepada Kristus, satu-satunya Tuhan, juru selamat, pengharapan, dan pemulihan bagi keluarga kita. Mari kita berdoa.